fotografidesign.com. Baru saja hari ini, tadi pagi lebih tepatnya, saya membaca artikel dari salah seorang retoucher terkenal, yaitu Pratik Naik, tentang sebuah file PSD yang buat saya unik sekali, menarik. Bagaimana kita melihat fungsi dari sebuah curve di Photoshop. Sebelumnya saya sering bilang ke banyak orang, kalau misalnya saya ditanya tiba-tiba semua fungsi Photoshop yang saya gunakan itu mati semua dan hanya ada satu yang bisa digunakan, maka fungsi Photoshop apa yang saya pengen tetap ada? Mungkin saya bilang satu-satunya yang saya masih bisa pakai, saya bisa bertahan pakai kalau misalkan semuanya mati, yaitu fungsi dari curve. Curve, image adjustment curve bisa kita akses di image, kemudian adjustment, lalu nanti ada curve yang semakin menarik ketika saya membaca artikel tersebut, dan saya mendapatkan filenya yang nanti bisa Anda download di link di website fotografidesign.com. Jadi pada dasarnya file ini memperlihatkan gimana adjustment yang lain yang ada di Photoshop, seperti seperti adjustment untuk level, kemudian brightness, contrast, termasuk untuk perubahan warna seperti color balance, itu bisa diganti dengan menggunakan curve. Jadi selain itu juga memperlihatkan bagaimana sih cara kerja dari masing-masing adjustment ini sebenarnya. Jadi Anda bisa buka file yang bisa Anda download di Photoshop Anda, kemudian nanti Anda bisa lihat ada 3 layer seperti ini. Ada folder group input, kemudian output, kemudian di tengahnya ada ada image adjustment curve. Jadi buat Anda yang belum paham apa itu curve, Anda bisa baca artikel saya tentang histogram dan curve, yang linknya juga bisa Anda lihat di web. Jadi pada dasarnya file ini akan perlihatkan posisi curve di foto. Jadi kalau ini saya angkat curve-nya, dia akan secara real time juga akan berubah. Menarik sekali kalau kita lihat sejauh apa Photoshop telah berkembang dari versi pertama yang dulu sekali pernah saya coba. Jadi kalau kita angkat, dia akan secara real time berubah seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat sebenarnya bagaimana sih cara kerja brightness, contrast, image adjustment, brightness, contrast di Photoshop. Jadi saya pilih adjustment, brightness, contrast. Kemudian kita lihat kalau misalnya saya geser brightness, kan fotonya jadi lebih terang ya. Jadi sebenarnya kalau curve, kita menggunakan curve, yang terjadi adalah seperti itu. Jadi yang diangkat mungkin area midtone dan sedikit ke arah highlight. Kemudian kalau brightness-nya kita turunkan, yang terjadi adalah seperti ini. Oke, jadi mungkin orang awalnya berpikir kalau kita geser brightness sama dengan menggeser area dari shadow ke midtone. Ternyata lebih banyak dari midtone ke highlight yang bergerak turun. Kemudian kontras, semua orang tahu kalau kita ingin foto jadi lebih kontras, kita merubah curve menjadi berbentuk huruf S seperti ini. Jadi dia akan lebih kontras. Kemudian sebaliknya untuk untuk mengurangi kontras. Kemudian kita bisa lihat juga adjustment lain seperti level. Jadi kalau kita buat fotonya lebih gelap, slider untuk shadow kita geser ke kanan. Jadi kalau kita pakai curve, itu dengan menggeser slider shadow ke kanan yang bagian bawah. Demikian juga kalau kita buat lebih terang seperti itu. Kemudian bagian midtone, jadi kalau kita geser ke kiri, dia makin terang. Sebenarnya yang diangkat lebih banyak dari shadow ke midtone. Sebaliknya kalau kita gelapkan seperti ini juga, ternyata menurut saya sih lebih banyak yang berpengaruh adalah dari midtone ke shadow. Yang bagian bawah juga sama. Kalau kita mau angkat shadow atau kita mau turunkan highlight. Dan menariknya dari file ini adalah kalau kita pilih channel lain seperti channel merah juga sama, nanti akan muncul curve untuk channel tersebut. Demikian juga kalau kita pilih channel yang lain, sehingga kita bisa lihat kalau misalnya saya pilih blue, maka file tersebut akan secara real time mengupdate
bentuk curve-nya. Hal lain lagi yang menarik adalah kalau misalkan kita menggunakan color balance. Misalkan saya pilih untuk area shadow, saya pengen lebih banyak warna biru di shadow, kita geser ke kanan, maka kita lihat yang terangkat mayoritas adalah dari midtone ke mungkin 3/4 menuju highlight ya. Jadi lebih banyak, justru saya pikir lebih banyak dari midtone dan menuju ke shadow. Jadi shadownya sendiri nggak terlalu terangkat banyak di sini. Kalau misalkan kita pilih highlight, misalkan highlightnya pengen saya lebih banyak ke kuning, maka kita lihat justru yang lebih banyak berubah adalah dari midtone menuju ke arah shadow juga, walaupun saya pilih highlight ya. Oke, itu untuk color balance. Lainnya lagi mungkin bisa kita lihat ada di misalkan photo filter. Jadi kalau misalkan saya pilih photo filter preset warming filter, maka curve-nya seperti ini. Jadi Anda bisa mensimulasikan filter warming filter ini dan curve dengan membentuk curve bentuk seperti ini. Atau misalkan cooling filter seperti itu. Jadi menarik sekali file ini. Jadi kita bisa melihat secara real time adjustment lain tuh kalau kita simulasikan di curve itu seperti bentuknya seperti apa. Oke, demikian mungkin bukan tutorial seperti biasanya, tapi lebih kepada artikel yang menurut saya sebuah file BSD yang menarik, file Photoshop yang menarik karena bisa kita real time rubah dengan memperlihatkan bentuk curve dari sebuah adjustment yang ada di Photoshop. Untuk filenya bisa Anda download di web photographydesign.com. Sampai bertemu kembali di artikel berikutnya, video berikutnya, tutorial berikutnya. Saya Bisma dari photographydesign.com.